Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Ananda semua, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Tahukah kamu apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi, di mana kalor dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Satuan kalor yaitu joule atau kalori, di mana 1 kalori setara dengan 4,2 joule dan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suatu zat yang pertama dapat mengubah suhu benda, di mana jika suatu zat menyerap atau menerima kalor maka suhunya akan naik. Jika suatu zat melepas kalor maka suhu akan turun. Contohnya air panas yang dituangkan ke sebongkah es, maka air tersebut menjadi air hangat. Pada proses ini terjadi proses pelepasan kalor atau panas dan proses penerimaan kalor. Yang kedua, pengaruh kalor terhadap zat yaitu mengubah wujud zat. Contohnya mencair, menguap, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemuaian. Pemuaian merupakan perubahan ukuran benda karena adanya panas atau kalor. Jumlah kalor atau Q yang diserap atau yang dilepaskan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu massa atau M, kemudian jenis zatnya, kemudian kenaikan suhunya, sehingga memenuhi persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu adalah jumlah kalor, kemudian M adalah massa benda atau massa zat, C kecil itu adalah kalor jenis zat, delta T adalah kenaikan suhu. Contohnya yaitu berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenisnya 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Di sini yang ditanya adalah kalor yang diperlukan atau Q. Kemudian diketahui masanya 1 kg, kemudian suhu awal zat atau suhu awal air yaitu 25 derajat Celcius, kemudian dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius, dan kalor jenis air itu 4,2 kali 10 pangkat 3 atau setara dengan 4200. Maka ini dapat memenuhi persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Diketahui yang pertama M-nya 1 kg, C-nya 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius, T awal atau suhu mula-mulanya 25 derajat Celcius, suhu akhirnya 100 derajat Celcius, sehingga kenaikan suhunya 100 kurang 25 dapat 75 derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor yang dibutuhkan atau Q-nya, maka Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana 1 kg kali 4200 kali 75 diperoleh 315 kali 10 pangkat 3 atau setara dengan 315 kJ. Nah, dari sini kita tahu bahwa penggunaan energi kalor itu sebesar 315 kJ. Nah, mengapa kita belajar seperti ini? Dimaksudkan kita bisa memprediksikan jumlah energi ketika kamu memasak air ataupun memasak makanan saat di dapur. Nah, dari sini kita tahu cara bagaimana penghematan terhadap energi. Kemudian kalor jenis, kita lihat istilah-istilah dalam kalor. Yang pertama itu adalah kalor jenis. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Maka persamaannya menjadi C sama dengan Q per M kali delta T.
Kemudian ada yang kedua yaitu kapasitas kalor, merupakan kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhu menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya C besar sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan massa dikali kalor jenis zat. Ada istilah. Selanjutnya, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Kita lihat seperti dalam diagram, yaitu perubahan wujud pada cair gas ataupun sebaliknya. Yang pertama, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor, yaitu pada proses membeku, mengembun, dan mengkristal. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor atau menyerap kalor yaitu proses mencair, menguap, dan menyublim. Kemudian ada istilah kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada suatu saat perubahan wujud zat. Satuannya joule per kilogram. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu kalor lebur atau kalor beku, di mana L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali L. Kalor lebur. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur itu adalah suhu zat ketika melebur. Kalor beku merupakan kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Seperti pada grafik perubahan wujud air, di mana A dan B itu merupakan wujud es, B ke C itu wujud es berubah menjadi air atau proses melebur pada titik 0 derajat Celcius. Titik lebur es atau titik beku air sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian ada kalor uap sama dengan kalor embun, di mana U sama dengan Q per M, Q sama dengan M kali U. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Kemudian kalor embun merupakan kalor yang diperlukan untuk satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya, di mana titik embun itu adalah suhu zat ketika mengembun. Perhatikan grafik ini kembali, di mana CD itu wujudnya cair, DE merupakan wujud air berubah menjadi uap atau menguap. Titik uap air atau titik embun uap adalah pada suhu 100 derajat Celcius. Jika diperhatikan gambar atau memperhatikan grafik, maka akan diperoleh jumlah kalor total itu Q1 dijumlahkan Q2, Q3, Q4, dan Q5. Cara mempercepat penguapan yang pertama yaitu dengan cara pemanasan atau menaikkan suhu. Contohnya menjemur kain atau pakaian di bawah sinar matahari. Yang kedua, memperluas permukaan zat cair. Contohnya kopi panas dituangkan di atas cawan, atau pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan. Yang ketiga, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contohnya meniup minuman kopi panas. Azas Black. Azas Black merupakan azas yang menjelaskan tentang kalor yang diterima suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat tersebut. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu
zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya memanaskan sebuah logam. Penghantar kalor yang baik disebut konduktor, contohnya besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium. Penghantar kalor yang buruk disebut isolator, contohnya kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Kemudian yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi atau aliran merupakan perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel. Konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Contohnya kalau zat cair ketika merebus air. Kemudian contoh lainnya terjadinya angin laut, angin darat, sistem pendingin mobil atau radiator, pembuatan cerobong asap, lemari es. Perpindahan kalor yang ketiga dengan cara radiasi atau pancaran merupakan perpindahan kalor tanpa perantara atau medium. Contohnya sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada panci atau alat masak ada konduktor dan isolator. Yang kedua, termos, setrika. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.